di mata kuliah kita hari ini. Yang kedua adalah eh, kebijakan sektor publik. Oke, kita mulai dengan absensi. Kita buka kamera kita sebentar. Setelah itu kita masuk ke materi kita. Yang lainnya dibuka ya, lainnya kameranya sebentar aja. Nah, semoga Mojokerto hawanya juga dingin seperti di Bojonegoro hari ini. Pak Dian agak ngantuk terus terang karena kena hujan yang tadi kita sementara tadi setengah jam ya, terus kita berhenti jenak karena memang gentengnya bocor semua. Oke, kalau sudah kita coba satu, dua, tiga. Oke, bisa kamu tutup lagi kalau kamu sambil ngantuk-ngantuk. Kita belajar lagi ya. Itu tentang e-learning kita buka. Jangan sampai lupa. Pesan Pak Dian adalah kamu buka e-learningmu, pastikan namamu, kamu cek, ada nggak namamu? Kalau enggak, Pak Dian di WA boleh. Tapi kalau sudah ada, boleh kamu tambahi, boleh kamu. Jangan lupa absennya juga ya. Banyak sekali absen harus dilakukan. Absen bagi dosen, absen bagi mahasiswa. Ya, memang kita lagi kena apa ya, generasi absensi. Semoga tidak bosan ya. Ini seperti itu. Itu kedua layanan bisa ya kebijakan sektor publik untuk misalnya materinya yang kemarin jangan lupa dilihat ada video-videomu dan kita bisa saling berbagi. Loh, ini kosong. Kebijakan sektor publik apa ya? Bentar ya, ini kok kosong materinya. Satu, dua, tiga. Oke, kita juga bisa membuka materi tambahannya untuk semester ini, pertemuan kelima. Nah, ada yang belum saya masukkan kemarin. Nah, ini bisa nanti sebagai masukan untuk mahasiswa.
Bentar, tak saya salinnya dulu. Ini saya share di di grup aja ya. Nggak usah di-share di sini, di grup aja. Bentar. Oke. Ini materinya memang eh, lagi diupdate lah. Kamu buka di WA-mu, itu ya. Dua materi hari ini. Nah, sekarang biar Pak Dian bukakan isinya. Mhm, mhm. Yuk, ini. Bentar ya, tak pindahkan sesuatu di
Oke, maaf ada yang lewat ya tadi. Akhirnya mengganggu belajar sekitar. Oke, tadi yang ingin membuka isinya materi-materi pokok kebijakan sektor publik. Yang pertama tentang konsep dasar ya. Kemarin definisi perbedaan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kemarin ada konsepnya perbedaan sektor publik swasta, proses kebijakannya, prosesnya ya. Nah, peran pemerintah dalam merancang evaluasi kebijakan. Selanjutnya adalah tahapan dan siklus kebijakan publik. Nah, ini ya kita ya, Pak. Kemarin sudah perumusan, pengumpulan data, ada penetapan kebijakan, polisi formulasi. Jadi perumusan kebijakan itu disebut dengan agenda setting. Jadi di setting kita mau ketemuannya kapan. Nah, itu namanya perumusan pertama. Masalah-masalah yang akan dibahas di situ apa? Harus disetting. Misalnya ada stunting, macam-macam, ada kelaparan, ada banyak kejahatan itu harus mulai diagendakan, agenda setting. Mungkin ada gagasan-gagasan dari masyarakat, dari apa untuk mengatasi hal tersebut dan pengumpulan data. Tadi namanya perumusan kebijakan publik seperti itu. Kalau kita gambarkan, ada nggak gambarnya? Nanti ketemu Bapak kebijakan publik itu seperti ini ya. Nanti kalau kamu mau skripsi, William and Dunn seperti ini. Lihat ada polisi performan, publik polisi problemnya, ada peramalan, ada rekomnya. Diramalno, sebentar lagi gunungnya jeblos. Nah, sebentar lagi hujan. Nah, terus diramalkan. Siap-siap genteng-genteng dibelikan karena pecah. Nah, atau sebentar lagi habis hujan itu adalah Desember. Desember itu kalau bahasa orang Jawa itu gede-gede ini sumber. Habis kemarau hampir setahun, tiba-tiba hujan sangat deras dan siap-siap banjir, bendung jebol. Bendungan jebol ya, seperti itu. Diramakan seperti itu. Akhirnya harus apa? Rekomendasinya meriksa semua gendeng-gendeng supaya nggak ada yang pecah. Periksa waduk-waduk, kudu mulai harus dikeduk misalnya. Tidak diperbaiki apa rekomendasinya. Terakhir musim hujan. Bicara selanjutnya normalisasi sungai-sungai. Selanjutnya monitoring. Oh, apakah sudah dilakukan itu? Belum, misalnya sudah. Dan nah itu di bagian evaluasi. Ya, bicara publik berlanjut. Kebijakan sektor publik. Ya, ini ada William N. Dunn. Kamu harus mulai kenal siapa itu. Bukan Madun ya, M. Dunn. Tiru Madun. Nah, orangnya ini. Ini keluarganya. Orangnya pintar-pintar semua di William Dunn. 793. 752. Walah umurnya pada baik Mbahku Buyut. Sudah ada orang.
Ini sudah makamnya political preaching. Nah, ini William Dunn, orangnya berjenggot. Kamu bisa membayangkan orangnya mana itu? Bentar ya. Oh, berarti kamu nggak bisa melihat. Bentar. Nah, ini kita buka kan. Nah, bisa lihat. Ini Mbah William Dunn. Ini lahirnya 1792. William and Dunn, ini keluarga-keluarganya. Orang pintar-pintar semua bisa menciptakan M. Dunn. Apa yang dilakukan M. Dunn? Kita lihat punya anaknya 13. Hanya berjenggot dan Suter Dudun. Bahasa Inggris, ya. Bahasa Indonesia ini nggak ada. Ya, itu teori William Dunn. Jadi kebijakan publik seperti ini ya, Munyer. Kebijakan publik selalu berputar. Termasuk kebijakan publik, misalnya presiden harus 5 tahun ya, nanti 5 tahun lagi milih lagi. Sistemnya apa? Terbuka, tertutup, dan lain-lain. Dievaluasi terus. Ini siklus-siklusnya kebijakan publik ini perlu ditambahin nanti di apa namanya di e-learning ya. E-learningnya itu dulu seingat saya penuh, kok ternyata nggak ada isinya. Ada proses kebijakannya. Nah, ini proses proses kebijakan publik seperti ini munyer terus agenda perumusan adopsi balik terus kebijakan publik ini mulai tahu kamu kebijakan publik siklusnya. Nah, for publik perumusan formasi penetapan kebijakan policy adoption ada nanti pelaksanaan kebijakan publik ada evaluasi dan pembuatan kebijakan selanjutnya. Kalau di sini kita buka lagi materi yang ada di buku yang saya share itu. Nah, tahapan dalam siklusnya, perumusannya, penetapan seperti itu. Siapakah apa yang disebut dengan peran pemangku kepentingan atau stakeholder? Nah, kita lihat di sini. Jadi anak sing duwe kepentingan dengan kebijakan publik itu kita harus tahu. Jadi kalau kamu nanti ketemu yang lainnya, apa yang disebut dengan pemangku kepentingan atau stakeholder? Stakeholder itu dengan kebijakan itu dia butuh kebijakan itu.
dengan kebijakan, misalnya kemarin ada TikTok dimatikan, siapa yang ternyata punya kebijakan yang bikin pengaruhnya ada, misalnya supaya pasar biasa bisa hidup lagi. Nah, itu ada aktornya siapa di sini, kita lihat, aduh mati. Adalah yang pertama, peran pemangku kepentingan dalam proses kebijakan adalah penyedia informasi. Nah, dalam proses kebijakan yang kita lihat ini, hmm, nggak bisa kelihatan ya. Oke, oke, sebentar. Nah, ini saya lihatkan. Nah, bisa kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan, tolong bilang ya, boleh nggak Pak? Iya Pak, kelihatan. Nah, jadi supaya dong gitu loh, kita belajar seperti di kelas, sama-sama belajar. Ini ada dalam proses kebijakan publik ini, yang pertama adalah penyedia informasi. Pemangku kepentingan seringkali memiliki pengetahuan dan data yang berharga tentang isu yang sedang diperdebatkan. Kira-kira tahun depan apa yang sangat penting untuk dilakukan dan kebijakan publik itu apa? Misalnya, jangan sampai ada dana silpa tadi. Oh, harus habis dana itu dalam setahun. Misalnya Mojokerto mau 400 juta, miliar, 400 miliar atau 400 juta, 400 miliar supaya nggak silpa. Terus misalnya membangun velodrome, tempat untuk balapan sepeda, atau road race. Informasi atau bukti yang relevan kepada pembuat kebijakan. Membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih baik dan berdasarkan data. Oh, ternyata masih banyak anak balita stunting. Kita masih ingat dulu yang dari praktisi. Stunting itu tidak mesti orang miskin. Stunting bisa jadi orang yang punya, mampu lah. Berarti peran orang tua penting. Orang tua tidak hanya cari cuan saja, tetapi orang tua juga harus menyediakan perhatiannya kepada anak-anaknya. Perhatian itu bukan hanya teman, dok. Misalnya, oh dia melihat perkembangannya, kurang gizi enggak? Informasi seperti itu. Ternyata satu desa semuanya kerja di luar pulau laki-lakinya. Sehingga satu desa itu isinya perempuan tok misalnya. Ada tuh cerita seperti itu. Kebijakannya apa? Ya, kebijakannya adalah membuat alat-alat yang bisa dipakai oleh perempuan ya, misalnya pokoknya alat apa yang bagi perempuan itu bisa memudahkan kerjanya. Misalnya kalau di desa dulu memasak nasi pakai kayu. Jadi kebijakan publiknya yang terbaru adalah setiap rumah tangga dikasih magicom misalnya. Itu akhirnya memang menyebabkan kebijakan lain ya, misalnya listriknya jadi bengkak. Tapi kan paling enggak ibu-ibu yang tinggal ya tadi kan sing cowoknya keluar kota semua ya. Ibu-ibunya tidak perlu repot untuk memasak. Dia bisa memberikan perhatian kepada anak-anaknya karena nasi dimasukkan magicom, tiba-tiba sudah matang. Terus semuanya kompornya ada timernya. Misalnya 5 menit tidak ada reaksi apa-apa, tiba-tiba mati otomatis sehingga aman tidak membakar rumah. Ada timernya. Ibu-ibu misalnya lupa tidak mengentas makanan, mati sendiri. Nah, jadi harus bicara publiknya seperti itu. Oh iya, tidak jangan pakai kompor LPG ya, pakai kompor apa namanya listrik misalnya konduksi. Nah, seperti itu penyediaan. Yang selanjutnya ada pengambil keputusan. Beberapa pemangku kepentingan memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan dalam proses pengambil keputusan. Jadi
Mereka bisa menjadi anggota parlemen, pejabat pemerintah, atau pemimpin masyarakat yang memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan. Tadi yang pertama tadi penyedia informasi, yang kedua pengambil keputusan. Nah, seperti gambarnya mana ya? Tadi ada gambar di sini musrembang. Nah, ini musrembang. Oh, Pak Lurah, Pak Lur ini Pak, jalan di desa sempit depan itu. Kalau kita mau, dek, seorang cepat-cepatan, nah, mau diseberangkan, dibuatkan misalnya jembatan penyeberangan sehingga anak-anak lebih mudah, lebih aman. Nah, ini bisa kota Tangerang kan seperti Jakarta. Nah, kalau di desa biasa mungkin seperti ini. Oh, ini banyak orang perempuannya hamil misalnya. Kenapa? Berarti sebentar lagi banyak yang melahirkan. Nah, musrembang. Berarti harus disediakan vitamin, disediakan makanan yang sehat untuk bumil. Ini musrembang seperti itu. Akhirnya, oh nanti ada bantuan dari pemerintah makan gratis misalnya. Seperti itu. Atau mungkin obat-obatan gratis. Itu makanya apa yang dikatakan tadi AI itu seperti itu. Hmm. Apa tadi yang dikatakan AI? eh, eh, AI yang pertama adalah yang pertama adalah pemangku kepentingan, kedua pengambil keputusan, yang ketiga advokat. Jadi pemangku kepentingan itu bisa mengadvokasi kebijakan tertentu, memberikan pandangan mereka dan mendorong pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan sesuai. Oh, karena bu dokternya hanya satu, misalnya daerah terpencil, ya dikasih tenaga tambahan medis apa maksudnya perawat, terus apa lagi gitu. Akhirnya di advokat. Oh, jangan seperti itu. Jangan merekrut bidan dari luar daerah. Bidan-bidan di sini banyak di daerah kita misalnya. Yang itu butuh apa namanya? Butuh fasilitasi kerja. Misalnya itu tadi advokat, monitor dan pengawas. Pemangku kepentingan dapat berperan sebagai pengawas dan memantau pelaksanaan kebijakan. Mereka memastikan bahwa kebijakan yang telah diadopsi diimplementasikan dengan baik dan tujuan yang telah ditentukan. Nah, monitor dan pengawasan. Wisa, bener ya. HP-nya bisa diperbaiki untuk ini kepentingan eh, mengambil tindakan yang sesuai. Oh, ternyata sudah mulai musim penghujan. Misalnya setiap satu rumah dikasih payung, bisa. Terus monitor dan pengawas. Pemangku kepentingan dapat berperan sebagai pengawasan dan mantau pelaksanaan kebijakan. Jadi dipantau, mengawasi. Apakah sudah oh, sudah diperbaiki tanggulnya? Sebentar lagi sudah hujan, sehingga tidak bingung ketika hujan harus mengeruk danau misalnya. Yang kelima adalah penerima dampak. Beberapa pemangku kepentingan adalah pihak yang akan menerima dampak langsung dari kebijakan yang diadopsi. Misalnya kalau di Tuban itu sering terjadi demo penumpang buat Pertamina. Demo karena masyarakat banyak kehilangan mata pencarian, janjinya mau direkrut jadi pegawai BUMN ternyata tidak. Jadi penerima dampaknya harus ngerti. Misalnya ada konsultasi. Konsultasi pemerintah dan pembuat kebijakan sering melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan. Jadi gak menang mari
putuskan tidak menaik. Oh ternyata enggak seperti itu. Banyak stunting bukan karena orang tuh orang tuanya mengawasi padahal. Stuntingnya karena dia kalau makan milih. Jadi, kalau nggak daging misalnya, atau nggak sate, ya, misalnya nggak makan. Kalau sate juga bahaya untuk kolesterol atau apa gitu. Yang ketujuh, mediator dan negosiator. Pemangku kepentingan dapat berperan sebagai mediator dan atau negosiator dalam konflik kebijakan. Mereka dapat membantu memediasi perbedaan pendapat dan mencari solusi yang tepat yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Yang keenam adalah konsultasi. Pemerintah dapat membuat kebijakan sering melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan, umat baik, dan pandangan mereka tentang kebijakan yang disukai. Ini dapat meningkatkan akseptabilitas dan jadi eh, dapat konsultansinya dapat mendapatkan masukan umpan balik dari dan pandangan mereka tentang kebijakan yang disukai. Oh ini ternyata nggak boleh dibangun waduk ini nggak ada ya, orang kecemplung nggak balik. Selanjutnya ada mediator dan negosiator. Pemangku kepentingan dapat berperan sebagai mediator atau negosiator dalam konflik kebijakan. Itu dapat membantu mediator dan negosiator. Nah, selanjutnya ada edukator, pemangku kepentingan dapat berperan sebagai pendidik, menyampaikan informasi tentang isu-isu kebijakan kepada masyarakat atau kelompok yang mereka wakili. Jadi untuk mengajari orang-orang itu. Eh, Itu yang disebut dengan para pemangku kepentingan dalam proses kebijakan itu. Nah, kita kembali ke tahap siklus kebijakan publik. Siklusnya yang pertama, perusahaan kebijakan, public policy formation. Oke, sebentar ya. Itu yang disebut dengan siklus kebijakan publik. Tadi ada gambarnya ini ya, siklus. Nanti hilang gambar. Oh, musrembang ini tadi. Ini siklus. Siklusnya seperti ini. Agenda setting. Selanjutnya adalah kita lihat lagi di buku kita. Tadi ya pemangku-pemangku kepentingan, stakeholder dalam proses kebijakan. Oh, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Apa itu? Kita lihat lagi.
faktor penentu. Faktor yang pengaruh pembuatan kebijakan publik. Nah, kita lihat sambil. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang membuat kebijakan publik itu jadi berubah. Karena kita cari cerita kebijakan publik era Jokowi yang berubah. Nah, ini ceritanya dari CNBC Indonesia. Kita cari, ini kelihatan ya fotonya Mbah D Jokowi. Itu apa saja? Karena ada agenda settingnya yang berubah. Proyek nasional. Nah, misalnya jalan tol akan dikenakan tarif PPN. Akhirnya nggak jadi. Karena ketika dia lakukan apa rapat koordinasi nggak jadi. Kalau sekarang aja tanpa pajak PPN aja jalan tol masih sepi. Yang Mojokerto Surabaya itu dari tahun sepi ya. Tapi yang Surabaya, Malang, Sidoarjo itu mungkin bisa dikasih PPN. Tapi dengan PPN lebih mahal, orang enggak naik tol. Akhirnya lewat bawah. Makanya Pak Jokowi merumuskan untuk dihentikan. Yang kedua, misalnya ada penunjukan sebagai Menteri Energi. Ternyata nggak jadi karena ternyata Pak Arkandra itu memiliki dua double kewarganegaraan, Amerika sama apa namanya Indonesia. Selanjutnya adalah daftar negatif investasi. Nah, yang pertama revisi daftar negatif investasi untuk memberikan ruang bagi investor asing mengakuisisi sen usaha mikro kecil dan menengah. Bahkan Maru Arar meminta kebijakan tersebut diubah. Nah, jadi misalnya di situ kasih contoh, misalnya membersihkan umbi, warnet dan itu masa orang, yes. Kan makanya kemarin tuh rame misalnya banyak tenaga kerja asing Cina yang dikerjakan di tambang atau apa gitu. Kok gak penduduk lokal ya seperti itu. Nah, ini eh, ceritanya misalnya membersihkan umbi macam-macam. Masa mau London bersihkan umbi misalnya.
Yang selanjutnya adalah harga BBM. Ini hampir setahun ya. Setahun apa 2 tahun? Tidak naik. 2 tahunan. Lah Pertalite. Tapi Pertalite pun mau dinaikkan. Itu. Ya pemerintah bagaimana? Kalau ini tahun berapa ini ya? Ini masih 7.000. Di luar Jawa 6.000. Ini tahun ya 2019. Sekarang 10.000 berarti ya 3 tahun ini tidak berubah. Yang dirubah ya tugas mahasiswa untuk turun jalan. Turun dok ya enggak ada. Terus yang lainnya peraturan pengenaan pajak bagi e-commerce. Nah, ternyata nggak jadi. Batalkan remisi pembunuhan wartawan hingga pembebasan bekas berbekas teroris. Presiden mengeluarkan remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara. Nah, selain itu, Jokowi membatalkan pembebasan besar ke terpidana kasus terorisme Abu Bakar Basir seperti itu. Macam-macam ya. Jadi tidak langsung selanjutnya adalah pembatasan jalan tol, pembatasan tarif tol bandara. Akhirnya supaya orang bisa keluar negeri. Itu berapa? Terus kita tadi Nah, ini tadi yang kedua tekanan masyarakat ya. Jadi masyarakat bisa menekan pemerintah lewat demo, lihat apa? Naikkan UMR-nya. Yang ketiga pendanaan ketersediaan sumber daya keuangan untuk mendukung implementasi kebijakan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Jadi ketika sumber daya kebijakan itu sumber daya keuangannya kadang dibatasi. Akhirnya kebijakan yang yang diambil hanya tertentu saja. Pendanaan. Yang ketiga adalah keahlian dan penelitian. Pengetahuan dan penelitian yang mendukung pembuatan pengetahuan dan penelitian mendukung pembuatan kebijakan. Jadi harus ahli, nggak boleh gerusa-gerusu dia. Itu ahli untuk penelitian itu nggak boleh langsung minyak goreng misalnya semuanya tidak merusak hutan juga. Belum tentu orang nanam
itu rusak ya hendaknya. Harus dilakukan penelitian dan keahliannya. Terus menciptakan solusi yang efektif untuk kebijakan publik. Apa ya misalnya ya? Kebijakan publik besok tanggal 4 adalah gerak jalan Surabaya Mojokerto. Kebijakan gimana? Jalan-jalan tertentu yang ditutup. Ketika COVID, gerak jalannya dihentikan. Setelah COVID ya ini. Yang ketiga, lima yang mempengaruhi politik itu adalah eh yang mempengaruhi politik, yang mempengaruhi kebijakan publik adalah partai politik. Nah, pemimpin partai politik memiliki pengaruh dapat memajukan atau menghambat perubahan kebijakan. Hati-hati, parpol itu. Hmm. Parpolnya yang diusung keluar parpol terus daftar di KPU misalnya. Nah, itu memainkan peran penting. Nah, jadi kita 2 minggu yang kemarin ya, kita melihat kejadian-kejadian pendaftaran presiden, di mana ceritanya itu, oh ya, itu banyak dimainkan oleh orang-orang partai politik, mulai Golkar, Gerindra, PDI, dan kawan-kawan. Yang selanjutnya mempengaruhi kebijakan publik adalah kepentingan kelompok. Nah, ada serikat pekerja, organisasi nirlaba, dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan melalui lobby, kampanye politik, atau kontribusi kepada pemimpin politik. Jadi harus sekarang itu harus kolaborasi ya. Nah, nah ini misalnya agak kurang pas lah itu melobi agar politik kontribusinya bisa berjalan. Yang ketujuh adalah lingkungan hukum. Hukum dan regulasi yang ada dapat membatasi atau memfasilitasi pembuatan kebijakan baru. Nah, jadi lingkungan hukum, sorry, kepentingan kepentingan lingkungan lingkungan ya, sorry. Kepentingan yang pertama kepentingan kelompok ya, dapat mempengaruhi kebijakan melalui lobby kampanye dan sebagainya. Kelompok orang etnis Madura misalnya, oh ini seperti ini. Orang etnis Jawa seperti ini. Kelompok kelompok-kelompok seperti kita juga ada dosen, ada mahasiswa, ada apa namanya tata usaha. Jadi seperti kamu misalnya nanti ikut MSIB harus dapat apa rekom dari Kaprodi dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi kepentingan kelompok-kelompok itu sudah dimulai diperbaiki lagi, tidak seperti sekarang ini misalnya. Kita kelompoknya lebih kelompok-kelompok tertentu itu bisa pengaruh kebijakan. Kelompok Serikat Kepala Desa ingin 3 kali periode kali 9 tahun. Terus kelompok-kelompok apa ya? Misalnya ada kelompok disfabel misalnya. Dia harus diperlakukan diperlakukan agak agak istimewa lah pokoknya. Nah, kepentingan kelompok seperti itu harus dapat mengalami pembuatan kebijakan publik. Dan selanjutnya adalah lingkungan hukum. Hukum dan regulasi yang ada dapat membatasi atau memfasilitasi pembuatan kebijakan baru. Jadi, misalnya undang-undang tadi, kita pertama pertemuan tadi, undang-undang apa tadi, keuangan itu ternyata banyak banget ya. Nah, itu memang tujuannya adalah untuk bisa mengarahkan jalur distribusi dana keuangan. Yang penting kan itu lingkungan hukumnya. Opini publik, nah, kita biasa lihat di
di Jawa Pos atau di koran apa ya? Opini publik ini termasuk berita dan informasi opini publik. Jadi opini publik biasanya opini publiknya itu di koran Kompas. Dalam pemerintahan ya. Opini publik ya dapatnya. Nah ini kita buka sebentar. Opini publik itu pendapat kelompok masyarakat atau sintesa dan pendapat diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak memiliki kaitan kepentingan. Jadi opini publik yang menarik apa? Yang viral, lah, yang viral. Hmm, dari Google aja. Ini bisa kita lihat saya opini publik terhadap COVID-19 atau di Detik News tentang isu ini. Jadi opini publik penting juga. Ini opini publik apa ya?
Ini Tiga Arab Sanjung Resolusi ke sana. Nah, ini kumpulan berita opini publik Kemenkinfo ajak industri bahas pemanfaatan AI untuk ekonomi digital. Iran dalam permasalahan konflik Palestina. Ini banyak. Ini. Atau mungkin biasanya opini publik itu di koran Kompas. Ya. Kompas ID, berita dan informasi opini terkini. Ini menceritakan bahwa demokrasi Indonesia awalnya pura dengan terpilihnya Jokowi, namun kini demokrasi Indonesia terancam politik dinasti. Ya, Kompas pilihnya siapa? Misalnya Nasdem, berita-berita dari Nasdem, siapa ini? Ini opini publik, opini, foto dinasti. Itu opini-opini publik ya. Tadi kita, oh ini, opini publik yang viral. Yang sekarang viral, politik. Nah, yang kedua, seperti hak asasi manusia, isu sosial. Yang ketiga, konten hiburan. Nah, ada macam-macam di TikTok, macam-macam. Yang keempat, kejadian darurat. Kita lihatnya di sini, di YouTube ini. Semoga bisa kamu lihat. Oh iya. Ini bisa kita lihat apa ini. Macam-macam buka. Saya Pak Rocky Gerung ini. Ini politik dinasti macam-macam. Jadi dengan adanya Mas Gibran maju, misalnya menjadi seakan-akan Pak Jokowi yang mengatur lah. Nah, itu nggak repot juga. Mungkin mengatur atau mungkin enggak. Kita kan nggak tahu. Kita masyarakat biasa. Nah, ini opini publik seperti itu. Kita buka lagi. Yang hal yang mempengaruhi proses persidangan publik. Itu sudah. Ini adalah. Oh ini kok yang publik ya. Politik, sosial, konten hiburan, kejadian darurat, bencana alam misalnya, produk atau merek. Itu ya. Yang lainnya adalah. Oh ini tadi ya. Opini tentang media massa, pemilihan umum, organisasi masyarakat, ekonomi sosial, partisipasi dalam proses demokrasi, dan pentingnya dialog, tantangan, dan terakhir Pak tantangan.
itu apa tadi? Opini publik itu ya, yang penting lagi dibuka viral. Ya kita lihat lagi ini apa ya? Oh, yang mempengaruhi oleh beberapa tadi ya. Yang terakhir opini publik, yang selanjutnya adalah konteks ekonomi dan sosial, kondisi ekonomi. Kalau sekarang misalnya nyari uang sulit, sulit, nah itu paling mas pemerintah misalnya dihina lah, dielok-elokna lah, nggak bisa menghasilkan uang, makanya repot. Ekonomi dan sosial itu harus bisa imbang. Yang ke-10 adalah faktor internasional, hubungan internasional dan perjanjian internasional. Nah, itu eh, apa? Faktor mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Dari sini ada yang ditanyakan? Proses kebijakan publik seperti itu. Nah, minggu depan kita akan bicara tentang analisis kebijakan publik, dianalisis yang disebut dengan apa tadi itu putaran. Jadi alur airnya seperti itu. Ditemukan, dibahas, dievaluasi, ditampilkan kebijakan lain. Terus roda berputar, kadang di atas, di bawah. Ada yang tanyakan sebelum bisa kita akhiri mungkin? Monggo, Mas Nabil, Mbak Selga, Mbak Dita, Mbak Nindi, misalnya. Belum ada, Pak. Nggak, belum ada. Ya. Belum Jadi ada, nanti Pak. dibuka ya, apa di grup di WA-nya itu. Di situ ada apa pembelajaran kita tentang kebijakan kebijakan sektor publik. Kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin kita bisa foto bareng, terus kita tutup. Nah, tapi kalau ada yang mau tanyakan, bisa kita tambahi. Monggo, kalau nggak ada, kita buka ya kamera kita, terus kita bisa akhiri. Padahal juga agak ngantuk, nggak tahu kok bisa. Dan kita buka dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Tadi ada pemberitahuan dari Pak Dian mengenai jadwal. Eh, kita bisa mungkin maju Kamis sore atau tetap Jumat tapi pagi. Tapi pagi ada kuliah ya, semester 5 Jumat. Nggak Tapi ada, Pak. Nggak ada. ada ya. Kita bisa daring aja nggak apa-apa. Kamu kalau ke kampus misalnya nggak ada jaringan kan bisa ke kampus ya, nggak apa-apa. Kalau Pak Dian pakai Zoom di kampus, pengalaman beberapa pertemuan yang kemarin ya, kamu memperoleh video yang terpotong-potong. Itu loh makanya. Ya nanti kalau memang seperti itu bisa kita antara Kamis sore atau Jumat pagi. Mungkin lebih seger ya. Kalau gini mungkin ngantuk. Padahal juga ngantuk Pol ini. Nah, tapi insya Allah yang praktisi mengajar tetap Sabtu pagi. Nanti biar saya kontaknya Pak praktisinya sehingga ada kejelasan kita eh, praktisi mengajar ya untuk selanjutnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai sampai ketemu lagi di kampus atau kita di jaringan sini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.